Itu aja, duduk aja di atas. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri. Perkenalkan, nama saya Fadriana. Dan saya Maisha Fitri. Kami perwakilan dari SMA Negeri 2 Telurdalam tahun 2023. Salam setia adi wijaksana. Kami adalah wujud implementasi dari Badan Generasi Milenial di bawah naungan Kejaksaan. Jaksa Masuk Sekolah atau JMS merupakan program Jaksa Agung Republik Indonesia dan jajaran adiaksa di seluruh wilayah Indonesia yang lahir berdasarkan keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 18 November tahun 2015 yang merencanakan program Jaksa Masuk Sekolah. Program ini merupakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan termasuk saya sebagai seorang pelajar. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang melanggar hukum. Salah satunya penyalahgunaan kekuasaan jabatan pemerintahan atau melakukan tindak pidana korupsi. Kami, pelajar masyarakat Simelu, jujur, tak dukung, menjauhi hukuman. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan seseorang. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja terjadi korupsi yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Ada beberapa bahaya sebab akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain. Yang pertama, mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat penduduk dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Tak hanya negara, Islam pun melarang tindakan korupsi. Dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan hak sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar. Kami, pelajar masyarakat Simelu, jujur, tak dukung, menjauhi hukuman. Terima kasih. Selanjutnya pada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada adik-adik kita, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Adrianda dan Fitri. Pertanyaannya simpel. Bagaimana cara kalian mencegah tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Simelu ini? Terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Kami akan mencegah korupsi yang ada di Kabupaten Simelu seperti memberi penjelasan tentang pengertian korupsi, hukum-hukum dan sanksi bagi pelaku korupsi, dan adapun undang-undang yang berlaku. Bagi pelaku korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama, melawan hukum, memperkaya diri atau barang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara terdapat dalam pasal 2. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam pasal 3. Penyuapan terdapat dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 11. Penggelapan dalam jabatan terdapat dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Pemerasan dalam jabatan terdapat dalam pasal 12. Gratifikasi terdapat dalam pasal 12B dan 12C. Dan adapun sanksi-sanksi bagi pelaku korupsi terdapat dalam pasal 603. Seseorang melakukan korupsi akan dipidana penjara seumur hidup atau lebih singkat 2 tahun atau lebih lama 20 tahun. Bukankah begitu, rekan? Betul sekali yang dikatakan oleh rekan saya tadi.
adapun bagian dari tindakan korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, pemberi dan penerima suap. Yang ketiga, perbuatan curang. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan dan pemerasan dalam jabatan. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan korupsi. Yang pertama, keserakahan. Keserakahan seseorang dapat menimbulkan niat untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa berpikir panjang bahwa korupsi dapat merugikan orang lain. Yang kedua, kesempatan atau peluang pada seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan. Yang ketiga, kebutuhan hidup atau sebanding mengikuti mode zaman. Menggunakan barang-barang memerek atau mahal dengan penghasilan yang tak sebanding, sehingga akan mengambil hak orang lain tanpa memikirkan halal atau haram. Adapun koruptor sering disilakan dengan tikus berdasi, yang artinya seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, berilmu, dan berkuasa, tapi mau mengambil hak orang lain dengan kekuasaannya tanpa memikirkan halal atau haram. Itulah mengapa koruptor sering disilakan dengan tikus berdasi. Adapun beberapa bahaya sebab akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Oleh karena itu, kita sebagai siswa yang masih belajar harus menerapkan perilaku jujur, disiplin, taat hukum, dan taat agama untuk menghindari perilaku korupsi dalam masa sekarang hingga masa yang akan datang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Selanjutnya penyampaian komitmen dan harapan. Jika kami terpilih sebagai Duta Pelajar Hukum Kabupaten Simalungun tahun 2023, visi kami ialah kami akan proaktif dalam memberikan penjelasan tentang syariat hukum kepada masyarakat dan warga sekolah guna meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan pelajar terhadap hukum yang berlaku sah di Indonesia. Adapun hal yang akan kami lakukan untuk mewujudkan misi kami ialah: yang pertama, kami akan memulai dari diri kami sendiri untuk lebih baik lagi terhadap hal sadar hukum. Yang kedua, membuat sebuah organisasi pelajar cinta hukum guna memberikan dan membagikan informasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, kami akan mendukung dan mensosialisasikan program Jaksa Maksud Sekolah dan program pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan yang telah mengadakan acara ini. Semoga dengan acara ini akan terwujud generasi yang siap dan sadar hukum dan menjauhi hukuman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum